Halo para beban keluarga, kembali lagi bersama saya Beban Keluarga juga. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang cukup dramatis, di mana tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Maguire. Maksud saya Tobey Maguire, atau kita lebih mengenalnya sebagai Peter di film Spider-Man tahun 2006. Di mana kali ini ia tidak berperan menjadi seorang penyelamat bumi, melainkan berperan menjadi seorang tentara. Bagaimana kisahnya? Biar tidak penasaran tanpa berlama-lama, inilah. Mengisahkan seorang tentara bernama Sam yang merupakan seorang pria periang dan selalu optimis dalam hidupnya. Ia hidup bahagia bersama istrinya bernama Grace dan kedua putrinya bernama Maggie dan Isabel. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Sam akan pergi beberapa hari lagi, di mana dirinya akan ditugaskan ke medan perang di Afghanistan. Sam juga memiliki saudara bernama Tommy, namun Tommy ini adalah kebalikan dari Sam, di mana ia merupakan beban keluarga pengangguran sampai-sampai ia sempat dipenjara karena telah mencuri di sebuah bank. Ayahnya yang merupakan tentara dan ibu tiri mereka serta Grace pun sangat membencinya. Namun tidak dengan Sam, ia tetap menyayangi adiknya tersebut. Karena Tommy yang sudah bebas serta Sam yang akan pergi tugas, mereka pun makan malam bersama. Namun saat mereka sedang makan, ayahnya Tommy kesal karena Tommy datang. Lalu membanding-bandingkan Tommy dengan kakaknya Sam bahwa Tommy tidak lebih dari seorang beban di dalam keluarga. Hal itu kemudian membuat Tommy marah dan menggertak ayahnya. Karena kesal dengan Tommy, ayahnya pun pergi. Hari keberangkatan Sam pun tiba. Sebelum berangkat, Sam menulis sebuah surat dan menitipkannya kepada temannya untuk diberikan kepada istrinya. Sam beserta anak buahnya pun pergi ke lokasi perang menggunakan heli. Namun tiba-tiba heli mereka ditembak oleh kelompok teroris. Berita tersebut kemudian disampaikan kepada keluarga Sam bahwa Sam dinyatakan gugur di medan perang. Hal itu membuat Grace serta anak-anaknya sangat sedih karena Grace akan menjanda serta anak-anaknya kehilangan sosok ayah. Ayah dan ibunya serta Tommy pun tidak percaya atas kehilangan sosok Sam. Keesokan harinya mereka pun datang ke gereja untuk penghormatan terakhir kepada Sam. Setelah selesai, Grace pun kemudian dihampiri oleh John dan memberikan surat yang pernah Sam tulis. Namun di parkiran, Tommy dan ayahnya adu mulut kembali, di mana ayahnya terus membangga-banggakan Sam dan melarang Tommy untuk menyetir mobil dan menyuruhnya untuk cari kerja agar bisa membeli mobil sendiri. Namun ternyata Sam dan anak buahnya Willis ternyata masih selamat, namun mereka disandera oleh kelompok teroris. Teroris itu kemudian memasukkan Sam dan Willis ke sebuah lubang lalu mengurung mereka berdua. Saat tengah malam, tiba-tiba Grace mendapat telepon dari Tommy yang membuat Anda sedikit jengkel, di mana Tommy ini meminta bantuan kepada kakak iparnya untuk melunasi utangnya. Karena jika tidak, pemilik bar tersebut akan melaporkannya ke polisi. Karena kasihan, Grace pun melunasi utangnya dan membawa Tommy pulang. Pagi harinya, Tommy pun dibangunkan oleh Maggie, di mana Maggie dan Isabel sedang membuat kue untuk ibunya dengan maksud memberinya kejutan. Di saat bersamaan, Hank pun datang berkunjung. Ia kemudian berbicara kepada Tommy dan meminta maaf soal kata-katanya kemarin. Tommy pun merasa bahwa perkataan ayahnya itu ada benarnya. Hank kembali bersedih karena teringat akan Sam. Hank pun menasihati Tommy agar ia berusaha walaupun tidak seperti kakaknya, setidaknya ia tidak menjadi seorang beban. Berpindah ke Sam, di mana mereka tampak menderita di dalam gua tersebut. Namun di luar mereka melihat kelompok teroris lainnya. Kelompok tersebut kemudian membawa Sam dan Willis. Sam pun mengingatkan Willy untuk tidak membocorkan apapun informasi tentang mereka. Akhirnya Sam dan Willy dibawa bertemu dengan pemimpin kelompok teroris itu. Pemimpin itu mengatakan bahwa Sam telah memasuki wilayahnya serta mengganggu misinya yang kita tidak ketahui. Dan ia tidak akan segan-segan membunuh orang yang akan mengganggunya. Welcome. Sam dan Willy kemudian dipaksa untuk membuat video permintaan maafnya kepada negaranya karena telah memasuki wilayah teroris itu. Willy yang terus dipaksa dan disiksa akhirnya dengan terpaksa menuruti perintah para teroris itu untuk membuat video permintaan maafnya. But now I realize that Afghanistan belongs to its people. And
We have no business being here. I love you, Cassie. Berpindah ke Tommy yang tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba membawa teman-temannya untuk memperbaiki dapur di rumah Grace. Hal itu membuat Grace marah karena Tommy tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Grace yang masih sedih karena kehilangan Sam kemudian turun ke bawah. Namun Grace tersenyum kembali setelah melihat anak-anaknya tampak bahagia bersama Tommy. Namun tiba-tiba Maggie tanpa sengaja menjatuhkan cat kepada teman Tommy. Grace pun lalu mencari pakaian bekas Sam dan memberinya kepada teman Tommy itu. Namun Grace bersedih kembali karena teringat kenangannya bersama Sam dulu. Tiba saatnya hari di mana Grace berulang tahun, di mana Tommy dan anak-anaknya serta keluarganya pun memberinya kejutan. Grace yang masih teringat dengan Sam berusaha melupakannya dan ia pun berterima kasih kepada Tommy atas apa yang sudah dilakukannya. Setelah itu, Tommy, Grace beserta kedua anak-anaknya kemudian bermain layaknya seperti keluarga. Malamnya Tommy dan Grace mengobrol bersama. Mereka pun saling bercerita tentang masa lalu mereka. Dan obrolan itu pun diakhiri dengan percambuan yang sangat epik. Berpindah ke Sam di mana para teroris itu menyuruhnya untuk membunuh temannya sendiri karena dianggap sebagai beban mereka. Jika tidak, istrinya dan anak-anaknya akan mereka bunuh. Di sini Sam benar-benar kebingungan atas pilihan tersebut. Dengan terpaksa akhirnya Sam menuruti perintah teroris tersebut. Namun tiba-tiba tempat tersebut kemudian diserang oleh Angkatan Udara Amerika. Sam pun kemudian ditembaki oleh teroris itu, namun beruntung tembakannya tersebut meleset. Akhirnya Sam pun berhasil diselamatkan. Kabar Sam itu pun kemudian disampaikan kepada Grace dan akhirnya Sam dan keluarganya bertemu kembali. Namun tidak dengan Tommy yang agaknya kurang senang atas kedatangan Sam itu. Hari demi hari pun berjalan lancar, namun Sam yang kita kenal sebagai orang ceria mendadak berubah menjadi seorang pendiam, di mana ia masih terbayang-bayang atas kematian temannya Willy. Saat mereka makan malam pun, Isabel yang sedang membuat lelucon malah dianggap tidak lucu oleh Sam. Isabel pun bersedih karena tingkah ayahnya itu, namun Grace berusaha untuk menenangkan Sam. Keesokan harinya saat Grace dan anak-anaknya beserta Tommy sedang bermain, Sam pun memperhatikan mereka. Sam pun curiga dan bertanya kepada Tommy tentang kedekatannya dengan Grace. Namun dengan santai Tommy menjawab ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Grace. Setiba di rumah, Cassie yang merupakan istri Willy datang untuk curhat kepada Grace, di mana ia sangat sedih karena selama ini anaknya belum pernah melihat bagaimana sosok ayahnya. Hal itu kemudian tanpa sengaja didengar oleh Sam yang membuat Sam benar-benar bersalah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Sam sendirilah yang membunuh Willy. Akhirnya Sam pun berjarak ke makam Willy. Sepulang dari sana, Sam kemudian berusaha mendekati putrinya, namun putrinya tersebut malah takut dengan ayah mereka sendiri. Tiba saatnya hari ulang tahun Maggie. Mereka pun merayakannya beserta makan malam bersama. Namun tiba-tiba Tommy pun datang dengan pacar barunya. Akhirnya mereka pun makan malam bersama. Namun saat sedang makan, Maggie dan Isabel berkelahi karena memperebutkan boneka. Sam pun menegur putrinya dan menyuruhnya diam. Namun karena merasa dianaktirikan, Isabel pun membuat suara gaduh, sehingga membuat Sam marah dan memecahkan balon milik anaknya itu. Namun Isabel pun malah melawan lalu mengatakan bahwa paman Tommy lebih baik dari Sam. Dan ia pun menambahkan selama ayahnya pergi, paman Tommy seringkali bercinta dengan ibunya. Sontak mereka pun semua terdiam mendengar ucapan Isabel itu. Setelah semua orang pergi, Sam pun lalu memarahi Grace. Karena telah berani mengkhianatinya, ia tidak tahu betapa besar pengorbanan Sam demi keluarganya.
Though it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Tiba-tiba Tommy pun datang dan berusaha menenangkan kakaknya itu. Namun Sam malah menodongkan pistol kepada Tommy. Namun saat itu juga polisi datang. Sam bukannya takut, ia malah keluar dan mengusir polisi-polisi itu. To say that I still care. Karena terus didesak, Sam pun kemudian mengerahkan pistol di kepalanya. The times you held and kissed me back. Sam pun kemudian ditahan dan dimasukkan ke tempat rehabilitas. Hari demi hari pun berganti, Grace kemudian membaca surat yang Sam tulis sebelum ia pergi berperang. Di mana isi surat tersebut adalah bahwa Sam benar-benar menyayangi istrinya, keluarganya beserta anak-anaknya. Setelah membaca surat itu, akhirnya Grace pun menemui Sam. Grace pun berusaha mencari tahu penyebab mengapa Sam bisa sampai begini. Sam pun akhirnya buka suara dan mengaku bahwa ialah yang membunuh Willie dan ia benar-benar bersalah atas kejadian itu. Grace pun akhirnya paham dan setelah itu mereka berpelukan dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jadilah pasangan yang setia terhadap pasanganmu dan saling mengertilah serta terbuka dan sama-sama mencari solusi, karena sesungguhnya cinta sejati itu adalah ketika kita saling melengkapi dan saling menerima kekurangan masing-masing serta mampu bertahan baik saat suka maupun duka. Demikianlah alur cerita film Brother. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, dan saya Putra mewakili para beban keluarga mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.